Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kepada seluruh peserta didik baru, demikian pula yang kami hormati Bapak-Bapak dari Polres Bangli, utamanya dari Sub Satgas Binluh Polres Bangli yang pada hari ini berkenan hadir memberikan penyuluhan pada hari kedua pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mana materinya yang beliau bawakan nanti adalah tentang kenakalan remaja, narkoba, dan disiplin berlalu lintas. Kami berharap pada seluruh peserta didik baru agar serius untuk mencermati apa yang beliau sampaikan, meskipun dalam waktu yang singkat, tetapi materi ini sangat penting karena kalian sebagai generasi penerus bangsa adalah wajib untuk mengetahui ini. Karena itu, untuk mempersingkat waktu, maka kami persilakan kepada tim dari Sub Satgas Binluh Bangli langsung memberikan penyuluhan materi tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari tim Sub Satgas Binluh Polres Bangli. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Tembuku yang terhormat, yang saya hormati rekan-rekan dari Subsatgas Binluh Polres Bangli, yang saya hormati juga peserta didik yang nantinya akan masuk ke SMA Negeri 1 Bangli yang sementara sekarang berada di rumah, bisa monitor langsung terkait dengan kegiatan yang kami akan laksanakan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan apa yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Tembuku, yaitu yang pertama mengenai disiplin berlalu lintas, kemudian yang kedua tentang narkoba dan kenakalan remaja. Nah, mengawali daripada apa yang menjadi pertemuan pada pagi ini, kami sampaikan ayu bagyo kepada kita semua supaya dalam tatap muka, meskipun tidak secara langsung, kita tetap menyampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau mengaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan keselamatan baik lahir maupun batin. Itu yang pertama mengawali daripada perjumpaan kita pada pagi ini. Selanjutnya, sebelum dilanjutkan ke materi, pada kesempatan ini tidak salah juga kami dari Subsatgas Binluh akan memperkenalkan diri. Karena apa? Kalau tidak kenal berarti kita tidak sayang. Kami dari Subsatgas Binluh ada 5 orang yang datang menemani Bapak Kapolsek yang ada di ruangan ini. Yang pertama saya sendiri sebagai Kasubsatgas Binluh 2, kemudian Bapak yang ada di sebelah kanan saya, Pak Sujano, sebagai Kanit Bimas Polsek Tembuku. Begitu juga kami punya rekan Pak Wayan Karyase sebagai Kanit Bimas Polsek Kota, jadi Polsek Bangli, Pak Bangli. Nah, untuk itu pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan seperti apa yang sudah disampaikan tadi sama Bapak Kepala Sekolah, supaya adik-adik yang ada di rumah
bisa mengikuti dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Apa yang disampaikan tadi jelas wujud nyatanya nanti, supaya bisa mendapat ilmu, karena ilmu itu amat sangat mahal. Jangan disia-siakan pada kesempatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami sebagai Sub Satgas Binluk akan menyampaikan yang pertama tentang disiplin berlalu lintas, kemudian baru selanjutnya diikuti kalau memang ada waktu lagi, dilanjutkan dengan ceramah masalah narkoba dan kenakalan remaja. Baik, adik-adik yang ada di rumah, Bapak ingin tanya, apa itu disiplin berlalu lintas? Saya rasa kalau disiplin berlalu lintas terdiri dari disiplin dan lalu lintas. Disiplin itu adalah suatu kepatuhan atau ketaatan. Nah, itu namanya disiplin. Tapi kalau lalu lintas, definisinya gerak pindah orang atau barang yang ada di jalan. Nah, untuk itu Bapak sampaikan kepada adik-adik semua supaya tertib berlalu lintas, karena rentan semua daripada adik-adik yang SMA di sini semua menggunakan sepeda motor. Tidak mungkin tidak ada yang tidak punya sepeda motor, ya. Maka dari itu jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ikuti aturan yang ada. Tolong jangan dilanggar. Pelanggaran itu kita jauhi. Jangan coba-coba menggampangkan situasi yang ada, karena mengingat di wilayah Tembuku landai-landai saja. Memang kelihatannya sepi, tapi kalau bisa kita tetap selalu harus waspada. Nah, untuk itu kami berharap ya, supaya adik-adik taat kepada aturan. Jangan melanggar, karena pelanggaran itu awal daripada kecelakaan. Kalau sudah terjadi sesuatu hal yang tidak kita kehendaki, adik-adik nanti akan berhadapan sama hukum, aturan yang ada. Contoh, seandainya kalau misalnya adik-adik terlibat kecelakaan lalu lintas karena adik-adik tidak disiplin di jalan, kebut-kebutan, atau tidak mengikuti aturan yang ada, tidak mau disiplin, tidak memakai helm, apalagi tidak memiliki SIM. Kalau misalnya adik-adik berangkat ke sekolah, cek kendaraannya dulu, layak nggak dipakai. Kemudian memiliki SIM atau tidak. Kalau tidak, urungkan niatnya untuk membawa kendaraan. Kalau misalnya dipaksakan seperti itu, akan menjadi suatu kebiasaan. Pelanggaran digampangkan. Niat sudah ada dari rumah untuk melanggar. Jangankan terjadi suatu hal-hal yang tidak kita kehendaki di jalan. Itu sudah merupakan suatu dasar bahwa kita sudah memposisikan diri kita lemah. Karena apa? Tidak mengikuti aturan yang ada. Kalau sudah berhadapan sama hukum, nah itu nantinya akan menghambat daripada
pelaksanaan kegiatan adik-adik dalam proses belajar mengajar. Karena bagaimanapun juga, kalau misalnya sudah berhadapan sama hukum, secara otomatis dipaksa artinya apa? Diselesaikan dulu perselisihan antara kedua belah pihak, apalagi melibatkan orang lain. Seperti itu kira-kira adik-adik, supaya bisa adik-adik memahami daripada aturan yang ada. Karena kalau misalnya sudah berhadapan sama hukum, karena adik-adik belum menginjak dewasa, apalagi di atas 18 tahun sudah barang tentu tidak layak ya berhadapan sama hukum. Berarti anak berhadapan sama hukum atau ABH secara otomatis harus didampingi oleh pihak orang tua. Tolong Bapak ingatkan lagi sekali, pada saat bepergian atau mau ke sekolah mengawali, supaya betul-betul berhati-hati di jalan, kemudian tetap menggunakan helm sesuai dengan ketentuan yang ada, jangan melanggar rambu, jangan kebut-kebutan, kemudian sampai di sekolah tetap melaksanakan kegiatan belajar, pulang dari sekolah balik ke rumah, kemudian bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasa sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh gurunya masing-masing, sehingga tetap dalam pelaksanaan kegiatan adik-adik mengikuti pendidikan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Jadi tidak ada hambatan, kemudian selamat sampai di tempat tujuan. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan untuk proses daripada pembelajaran dalam rangka penyuluhan terkait dengan narkoba. Demikian Bapak Kapolres. Besok semua akan kalah sama kategori titian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Dewan Guru yang saya hormati, dan adik-adik baik yang ada di depan saya dan juga yang ada di rumah masing-masing, yang ucapkan semoga dalam kesempatan ini adik-adik secara tekun dan secara disiplin untuk melaksanakan kegiatan daripada ceramah dalam rangka operasi Bina Kusuma 2020. Jadi dalam kesempatan ini, supaya untuk mempersingkat waktu, saya tidak memperkenalkan diri karena tadi sudah diperkenalkan oleh Kuaten. Jadi saya akan langsung menginjak dengan materi kenakalan remaja. Seperti apa yang kategori daripada kenakalan remaja? Kenakalan di sini saya ambil bagi dua, ya, sesuai dengan umur yang sudah bisa duduk di bangku sekolah ini adalah umur antara 14 sampai dengan 15. Benar nggak adik-adik? Nah, jadi tingkat daripada kenakalan di sini, jadi seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak dari Ketua Satgas, yaitu mengenai lalu lintas, itu sudah jelas tingkatannya umur dari 14 sampai dengan 17 semestinya. Namun karena adik-adik tidak saya lihat secara langsung, namun adik-adik berada di rumah, tolong supaya betul-betul dicermati. Karena apa? Karena kenakalan ini sudah tidak asing lagi bagi adik-adik. Bagi adik-adik sudah tidak asing lagi.
Karena adik-adik dari baru mulai bangun tidur di rumah itu sudah diatur. Yang ngatur itu siapa? Ya, bapak dengan ibu. Itu di rumah. Itu tolong jangan dilanggar. Kenapa? Baru bangun tidur, pasti adik-adik disuruh membersihkan tempat tidur. Itu udah pasti. Yang kedua, setelah membersihkan tempat tidur, adik-adik harus melaksanakan daripada cuci muka atau sikat gigi. Itu sudah jelas, itu harus dibiasakan. Sama halnya dengan adanya sekarang, adik-adik sudah pasti, sudah barang pasti itu harus taat dengan aturan. Karena apa? Dengan adanya wabah daripada pandemi COVID-19. Jadi adik-adik, kalau sudah namanya keluar rumah, itu diharuskan, diwajibkan untuk memakai masker. Dan selanjutnya setelah memakai masker, diwajibkan untuk kalau sudah keluar rumah memakai helm. Itu udah pasti, Pak, adik-adik. Kenapa? Karena angka daripada korban COVID kalau di Bali memang sudah tinggi, namun itu masih bisa diobati. Jangan takut dengan COVID, itu masih bisa diobati. Sedangkan kalau kejadian daripada laka lantas, itu sudah pasti akan menyebabkan kerugian daripada adik-adik sendiri. Itu disebut dengan kenakalan, itu sudah menyangkut kenakalan. Kenapa? Sudah dikasih tahu oleh mama dengan bapak di rumah harus pakai masker. Masker tujuannya adalah untuk menangkal daripada virus COVID, sedangkan helm menangkal daripada kecelakaan lalu lintas. Berarti ada langgar, itu sudah sama pengertiannya dengan melanggar daripada aturan perintah daripada orang tua. Kenapa? Kalau itu sudah dilanggar, otomatis akan terjadi kejadian yang fatal ke adik-adik. Sedangkan kenakalan remaja seperti tadi saya bilang di sini menyangkut masalah usia adik-adik, semestinya yang tidak bisa dilanggar itu adalah karena apa? Karena pengertian daripada kenakalan itu adalah melanggar norma-norma hukum, adat, dan agama dan sosial, ya. Yang artinya adik jangan sampai melanggar tadi aturan. Contoh, kalau ada di sekolah ini kan sudah ada PUD, ya, aturan daripada sekolah itu sudah jelas ada apa yang adik-adik dituangkan oleh bapak guru, tolong harus diikuti. Sama halnya juga seperti tadi sudah jelas diberikan contoh, adik-adik kalau sudah tidak memakai helm, kalau sudah tidak memakai masker, otomatis terkena virus, terjangkit kena virus, yang rugi siapa? Ya adik-adik sendiri. Kalau tidak memakai helm terjadi kecelakaan, benturan kepala, otomatis terjadi benjol. Kalau sudah memakai helm, mungkin benjolnya itu sedikit, mungkin terasa merah saja. Apalagi yang sudah saya lihat, karena saya juga orang pribumi langsung juga dari Temuku. Setiap tahun di wilayah Kecamatan Temuku itu mengambil korban. Tahun lalu sudah jelas SMK Negeri 1 Temuku sampai terkapar di jalan. Itu dia mau sekolah juga, mau olahraga, jam 5:30 dia sudah tergeletak di jalan. Itu karena tidak mentaati daripada aturan, tidak mentaati daripada perintah orang tua. Sudah jangan ngebut, sudah harus memakai helm, dia tidak memakai sama sekali. Malah sepedanya pun tidak terkontrol. Sepedanya itu sudah pecah ban. Itu contohnya deh. Itu sudah nyata, yang sudah fakta saya lihat, langsung saya sendiri melihat. Itu tolong adik-adik yang sudah mendengar kata-kata saya, karena waktunya sangat-sangat terbatas. Kalau saya berbicara masalah kenakalan remaja itu luas, ya. Itu sesuai dengan umur. Apakah kalau kita sebelum umur, apakah bisa dikenakan hukum kalau kita melaksanakan kegiatan yang melanggar daripada norma pun? Bisa. Bukan sengaja yang dewasa saja bisa dikenakan hukum, adik-adik pun bisa. Sesuai dengan undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 76 kalau tidak salah. Pasalnya yang mengatur itu pasal 1 sampai dengan pasal 10.
10 KUHP. Yang disebut kategorinya itu adalah anak bermasalah. Tuh deh. Itu bisa diatur. Jadi hukuman pidananya di mana Pak? Ada hukuman pidana. Kalau adik-adik pulang dari sekolah, yang dirugikan itu adalah bapak dan ibu. Disuruh ngantor kemana-mana, disuruh wajib lapor, itu Pak, itu adik. Sudah itu, kalau sudah adik berangkat ke sekolah, bapak gurunya yang bertanggung jawab. Sepertiga orang tua, sepertiga anak sekolah, sepertiga anak didik itu sendiri. Itu hukumannya yang diatur oleh pasal KUHP. Bukan tidak bisa dihukum, bisa, cuma diberikan hukuman wajib lapor. Itu kan menyusahkan juga. Dan yang jeleknya lagi, adik-adik biar tahu, kalau sudah melanggar daripada norma-norma itu, otomatis adik-adik nanti untuk melanjutkan sekolah, kalau sudah tidak diberikan kelakuan baik, mau jadi apa? Itu tolong diperhatikan. Karena kelakuan baik itu penting sekali. Mau sekolah melanjutkan perguruan tinggi harus memakai itu. Sekarang mungkin melanjutkan sekolah SMA mungkin memerlukan juga seperti itu. Itu tolong, jangan sampai istilahnya melanggar norma-norma hukum. Apalagi melanggar daripada norma-norma susila. Contoh, saya tidak ngambil yang jauh-jauh, mungkin di wilayah kita juga pernah saya dengar ada anak didik yang sampai hamil, akan menyebabkan putus sekolah, benar nggak? Itu tolong. Saya tidak mengambil contoh yang jauh, yang ada di lingkungan kita. Nah, dengan demikian marilah kita mawas diri, saling istilahnya saling memberikan kepercayaan sesama supaya kita tidak terlena daripada norma-norma itu sendiri. Kalau saya berbicara luas masalah kenakalan remaja itu tidak bisa 2-4 jam habis karena waktunya sekarang cuma 15 menit. Nah, saya berikan secara garis besar apa yang adik-adik laksanakan di rumah sampai dengan perjalanan ke sekolah dan juga di lingkungan adik-adik itu sendiri. Contohnya, adik-adik minum minuman keras, itu sudah menyalahi daripada hukum, menyalahi daripada undang-undang. Dan juga yang mengatur. Jadi dengan demikian, karena masih ada materi lagi satu secara garis besar saja saya berikan, mungkin itu sangat bermanfaat bagi adik-adik dan tolong jangan itu sampai disia-siakan karena momen ini sangat penting. Dan terakhir, sebagai pesan saya yang terakhir kembali, tolong dengan adanya COVID-19 ini kita saling menjaga jarak. Ya, jadi 4 viral ini harus adik-adik taati. 1, wajib memakai masker. Yang kedua, physical distancing, jaga jarak. Yang keempat, jadi adik-adik cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Itu harus dilaksanakan. Bukan di sini saja, pulang dari manapun adik datang harus dilaksanakan seperti itu. Karena itu untuk menjaga daripada keselamatan adik-adik sendiri. Dengan itu yang bisa saya titipkan, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bila mana ucapan dan kata-kata saya tidak berkenan di hati adik-adik, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup untuk Pramu Santi. Om Santi Santi. Terima kasih. Ini saya juga tidak sakit atas waktunya. Saya lihat kalau bicara narkoba, bagi saya ini mungkin karena tidak dilihat langsung sama yang kita berikan. Artinya ini seperti apa yang dimaksud dengan butau, apa yang dimaksud dengan heroin itu pasti ada nanti. Nanti kalau sudah mungkin situasinya agak lebih bagus lagi, di situ kita ulangi lagi. Artinya kita akan datang ke sini kalau memang ada permintaan dari Bapak sebagai kepala sekolah di sini. Yang dimaksud dengan pengaruh atau penyalahgunaan narkoba ini perlu. Kalau bahasa penyalahgunaan, mungkin narkoba itu bisa digunakan obat ya kalau salah ini, dipakai obat ya. Tapi kalau disalahgunakan untuk hal-hal yang lain, itu mungkin lain pengaruhnya begitu Pak. Ya,
Nah, saya berikan hanya sekedar bagaimana kok bisa dikatakan penyalahgunaan. Artinya begini, apabila anak-anak didik kita, apalagi yang ini murid baru akan diterima masuk di sini sebagai anak didik baru, saya rasa kalau kita bicara narkoba cukup berat rasanya. Beratnya bagaimana, Pak? Harganya mungkin tidak terjangkau juga. Ini terus terang aja, Pak. Apalagi segelinting sabu-sabu itu harganya berapa? Kan? Ya, cuma artinya begini. Apa yang dimaksud narkoba? Nah, itu dulu, kan? Narkoba itu zat yang dapat membuat kecanduan dan menghilangkan daya ingatan dan rasa terhadap para penggunanya. Saya kalau katakan anak-anak kan belum tentu berarti saya menuduh, Pak, ya. Ya, itu. Karena apa? Sekarang saya tanya sama kepala sekolah di sini. Di sini anak-anak ada yang merokok? Kan tidak ada. Dasarnya dari sana dulu dilarang dulu merokok karena merokok itu adalah bagian terkecil daripada akan mengarah terhadap terpengaruh atau penyalahgunaan daripada narkoba. Apalagi narkoba itu sudah jelas dapat mentenggelamkan masa depan daripada aset-aset bangsa, utamanya para pendidik, apalagi pendidik yang baru akan diterima di sini dan sudah diterima. Mengingat situasi sekarang kan tidak bisa mengikuti. Kalau memang bisa hadir di sini, saya lengkapi dengan gambar-gambar yang ada, aturan-aturan yang dilanggar supaya lebih jelas dan lebih sinkron. Nah, cuma sekarang jangan sampai anak-anak kita ini terpengaruh dengan narkoba, baik pergaulan di luar sekolah maupun sampai membawa ke dalam sekolah. Karena sudah jelas narkoba itu sangat membahayakan kehidupan daripada para pelajar, utamanya karena kita sekarang materinya artinya audiennya adalah pelajar, artinya pelajar yang baru. Itu yang pertama, dilarang merokok. Itu dari pertama, itu kecanduannya itu awalnya karena mencoba-coba, dari mencoba-coba dirasakan baik, artinya dia menjadi ketergantungan dan kecanduan. Itu bahasa narkoba, baik itu jenisnya putau, sabu, ganja dan sebagainya yang dapat mempengaruhi daripada saraf moral kita untuk tidak dikonsumsi. Itu bicara masalah narkoba. Lanjut saya sampaikan, karena setelah anak-anak ini kalau sampai kecanduan narkoba, berarti dia sudah tidak mempunyai rasa akal sehat, tidak akan punya dia, karena sudah dia dipengaruhi oleh zat-zat yang dapat membahayakan daripada baik itu pergaulan, baik itu berteman dengan rekan-rekannya, tidak akan menjadi orang normal lagi. Itu masalah pengaruh daripada akibat daripada narkoba. Sekarang seandainya anak ini pecandu atau terpengaruh narkoba, apa efek sampingnya? Nah, apa yang akan dampaknya? Ini jelas ada, Pak. Dampaknya dia akan melakukan sesuatu apapun, apa saja, asalkan kemauan kehendaknya dia karena dipengaruhi oleh zat yang ada dalam kandungan narkoba tersebut. Lalu setelah dia selesai melaksanakan atau menamatkan sekolahnya di sini, sudah jelas akan lebih melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Di situ ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang namanya bebas narkoba. Itu hanya diadakan tes urin, tes darah. Apabila dia tes urinnya itu positif narkoba, sudah jelas di sana dia akan mendapatkan suatu ganjalan-ganjalan untuk melaksanakan atau mengikuti pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi. Itu daripada pengaruh narkoba, dan orang ini tidak bisa ada yang mengendalikan, Pak. Siapapun tidak bisa, karena kita sudah lihat di jalanan ini, kalau kita di masyarakat, baru kita kalau di anak-anak kita sulit, Pak. Karena anak-anak kita terus terang saja, apalagi di saat sekarang pandemi COVID-19 ini, kalau saya rasa kehidupan kita sudah sangat sulit sekali. Apalagi akan berbicara masalah di narkoba itu saya rasa sulit. Karena ada saya di Bangli ini saya lihat, nah, kalau polisian sudah tahu itu, Pak. Orang yang sudah baik sebagai pengedar, baik sebagai
Pemakai kita sudah bisa lihat Pak. Bapak kadek saya di kota sudah lihat ada anak sulit Pak, pakai helm tidak mau. Kalau ditegur sudah lain-lain lagi Pak. Jiwanya itu tidak lagi menunjukkan jiwa manusia Pak. Kalau udah dikata, termasuk saya Pak punya juga satu di rumah. Terus terang saja, siapa tidak kenal Pak Gombeng itu sampai dipecat itu sudah semua orang pada tahu ya Pak ya. Makanya adik-adik tidak usah ikut yang begitu, karena namanya power narkoba tidak bisa kita akan dikendalikan. Karena pikiran kita sudah dikendalikan oleh zat yang terkandung dalam psikotropika. Itu adalah zat pembunuh daripada rasa-rasa kita yang ada di dalam. Kita akan menyebabkan kurus, pikiran tidak karuan-karuan, sering murung, tidak mau keluar rumah. Itu akan artinya tanda-tanda orang itu sudah terpengaruh dengan zat-zat yang ada dalam narkoba. Karena ini tidak ada daripada saya hanya berikan hanya sepintas saja itu. Kalau memang nanti ada waktu yang lebih, artinya disiapkan, anak-anak itu ada, kita bisa bertemu, biarpun seperti Pak Temuku bilang tadi, yaitu pembatasan diri. Tapi kalau bahasa 25 orang, 30 kan bisa. Kalau duduk begini kita kan lebih bagus lagi. Kalau kita bisa tayangkan, bisa lihatkan lebih jelasnya. Kalau remaja kan bisa diraba-raba. Kalau ini bagaimana Pak? Kalau saya bicara ganja, kan bukan nggak apa, bentuknya ganja kan? Ganja mengayal sekarang kan? Artinya jelek nyampaikan mendongeng, ternyata tidak ada artinya. Artinya nanti kalau ada itu gambar-gambar ada sama Pak. Nanti kalau bukan saya juga hadir, Pak Kanit, Pak. Saya punya juga rekan Pak Kasiumas di Pusat Temuku bisa menyampaikan barang-barang itu. Mungkin itu sekilas dengan narkoba, karena ini barangnya tidak ada, jangan kita meraba-raba kan tidak bagus juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya tidak lupa juga menyampaikan terima kasih, dan saya mewakili semua rekan pada kesempatan datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah biarkan saya sekolah dulu, tapi dalam hal ini tetap saya berterima kasih. Saya sudah disangre di sana, dan ada juga pesugo. Kurang lebih apa yang kita bisa sampaikan di saat COVID begini, dan menten bos napi malih wadah tembok pura merang sumi Pak, sinam sulu sarang sami, ngejuk banggong ring perman, kira nanggung ngampuraya. Nih, ini domo gitu pada kantun kitchen kauripan ring jagate, presiden kebenjangan malih. Nah, ya di astun ntar ring genah puniki, ring genah tiosan, kecunduk ketemu malih, rahayu rahajam, sarang sami, lan suake santi sinarang sami. Sapun ke daging nih, iring mabenjang malih wawanin, diantukan kali mangkin abjagat sapuniki itu napian. In abjagat becik-becik, jangan untuk membikayun, jangan untuk membaos, jangan untuk memparilaksana. Ini Pak, menawi sapunika sanisida orang titiang, ini galah walian titiang macam lagi Bapak Kepala Sekolah pina ke pemunjuk iri ring SMP 1 Tempuh. Terus, terus Pak. Terus Pak Kepala Sekolah yang mau saja dapat telepon ini, kebetulan dia akan mengisi rencananya ke SMP 2 Tempuh, karena hasil daripada masyarakat di wilayah Karangsung di lingkungan sekolah itu sekarang positif lagi 3 orang. Inilah, jadi makanya dari demikian tolong bikin masker itu tolong diutamakan. Pesan dia pada anak-anak semua, Pak Kepala Sekolah, jangan takut dengan COVID, namun harus waspada. Kemudian lagi takut, ajarin apa? Tapi kewaspadaan betul terkincapan kan? Kewaspadaan ya. Baik, anak-anak peserta didik baru, pada hari ini kita sudah ada 3 penyaji yang memberikan materi terkait dengan disiplin berlalu lintas. Kemudian yang kedua, kenakalan remaja oleh Pak Sujana, disiplin berlalu lintas oleh Pak Sumardike, betul Pak? Kemudian untuk narkoba oleh Pak Karyase. Ini beliau sahabat saya waktu SMP dulu. Jadi betul sekali apa yang beliau ini sampaikan. Jadi pertama, jauhi narkoba. Kemudian ayo disiplin berlalu lintas. Kemudian yang ketiga,
jangan melakukan kenakalan. Karena sekecil apapun kenakalan itu adalah pelanggaran yang bisa berdimensi hukum. Baik, peserta didik di rumah, jadi terima kasih sudah menyimak acara penyuluhan pada hari ini. Di akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dari Sub Satgas Binluh Polres Bangli yang telah berkenan memberikan penyuluhan materi meskipun singkat tetapi ilmunya padat. Satu prinsip kita yang perlu kita tegakkan adalah untuk bisa hidup nyaman dan aman di negeri ini adalah ikuti aturan, taati aturan. Siapapun orang yang mengikuti dan mentaati aturan pasti hidupnya nyaman, aman. Sekian dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.